berbicara. Biarlah hikmat dan Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya untuk membagikan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang saat siang hari ini saya berikan tema an achievement result. Ya, seperti kita boleh mengerti ya arti daripada kata achieve. Achieve itu adalah sebuah pencapaian yang sempurna, yang bagus, yang terbaik. Kita boleh, saya beri judul ini kenapa? Memang sepertinya Tuhan menggerakkan saya untuk membawakan tema ini, an achievement result. Kita boleh gambarkan juga perbandingan antara dari segi sekuler dengan segi kerohanian. Semua sama. Ya, artinya sebuah hasil pencapaian, tapi pencapaian yang berprestasi. Achieve. Kalau tidak berprestasi ya not achieve, ya kan? Nah, di sini setiap orang akan mencapai hasil, baik itu anak-anak sekolah, ya anak-anak yang kuliah, ada hasil, ada nilai, baik yang bekerja, baik yang berusaha, semua akan mendapatkan hasilnya. Ya, hasil itu seperti upah, ya kan? Kalau orang kerja pasti ada upahnya dong, orang berusaha pasti ada hasil keuntungan yang didapatkan. Tapi bagaimana kita mendapatkan hasilnya itu supaya menjadi hasilnya itu baik. Ya. Banyak orang gagal di dalam usaha, anak-anak di dalam sekolah, kuliah, banyak yang tidak achieve. Karena memang mungkin mereka tidak tahu tujuannya apa. Belum tahu arahnya kemana. Dan hal-hal apa yang harus mereka perhatikan untuk mendapatkan achieve itu. Ya. Di sini ada arti daripada ini jerih setiap upaya, jerih lelah itu pasti akan ada hasilnya, ya kan? Amin. Orang kerja pasti ada upahnya dong, nggak mungkin nggak diupah, ya nggak ada gajinya, nggak mau dong, pasti mau. Achievement adalah saya catat di sini achievement yang artinya adalah merupakan hasil yang baik, ya kesuksesan. Ada sebuah peningkatan yang signifikan, ya. Pencapaian ini tidak gampang. Pasti merupakan melalui sebuah proses yang tidak mudah. Ya kan? Betul. Pasti betul. Ya. Jika kita berupaya untuk menjadi yang terbaik, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Di kantor, saya bekerja di kantor di sebuah perusahaan. Di situ kami karyawan diharuskan mempunyai sebuah KPI, Key Performance Indicator, yang merupakan adalah nilai ukur. Ya. Kalau kita mau mendapatkan hasil seperti apa, kita harus tahu. Kita mau membuka usaha atau mau bekerja, tujuannya apa? Kita mau ngambil bidang kuliah, tujuannya apa dulu? Apakah kita memang punya kemampuan di sana, hobi di sana? Kita harus tahu, kalau enggak, kita enggak terserahlah, yang penting bidang apa aja. Nanti akhirnya gak jelas kita punya arah. Mau melayani, masuk STT. STT udah habis STT, bingung mau ngapain. Itu harus kita tahu. Kalau saya memang mau menghambakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, baru masuk. Kalau tidak ya jangan. Jangan sekedar mengisi kekosongan hidup. Nah, di sini kita boleh belajar. Di kantor saya itu ada KPI, namanya Key Performance Indicator. Ini merupakan sebuah matriks, ada nilai ukur. Nilai ukurnya misalnya di divisi ini nilai ukurnya harus ini. Nilainya harus achieve. Jadi nanti ada hubungan antar bagian. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya dengan KPI saya yang bagus. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang menuntun untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya mempunyai prinsip bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja bukan sekedar mendapatkan upah.
Bekerja bukan sekedar mendapatkan uang, tapi bekerja untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita berdampak kepada yang lain. Kalau kita semua punya tujuan seperti itu, pasti semua orang di sekitar kita akan mendapatkan berkat. Amin. Nah, begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus tahu arahnya, tujuan kita tuh mau kemana. Kita mengikut Tuhan, mengiring Yesus, mau kemana tujuannya. Supaya kita mendapatkan hasil. Tujuannya adalah untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Hasil tujuan kita terakhir adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tetap di dunia. Karena dunia nanti suatu saat Tuhan akan restorasi. Tuhan akan hancurkan. Ketika Yesus datang kali yang kedua menjadi, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga mengikut Tuhan Yesus, masuk ke dalam kekekalan. Itu tujuannya. Hasilnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, gak gampang di dalam kerohanian ini, ya. Saya ada untuk untuk kita mendapatkan hasil, yaitu menerima mahkota kehidupan. Saya masuk di dalam ayat kita yang di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Kita tidak usah baca satu persatu. Di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16 ini ada poin-poin yang harus kita perhatikan di dalam kerohanian kita, di dalam kekristenan kita, di dalam keselamatan kita. Ada yang harus kita perhatikan. Ya, poin yang pertama itu kita cepat saja. Poin yang pertama tidak ada itu ya, warning jam. Ya, kita lihat jam segini ya. Nah, ya poin yang pertama adalah yang ayat yang ke-12. Saya kasih poin yang merupakan dengan judul konsisten yang penuh dengan integritas. Ya, kita baca ayat 12. Hai saudara-saudaraku, Filipi 2 ayat 12, sudah? Ya belum, saya baca langsung aja ya. Nanti saudara Bapak Ibu bisa lihat kalau sudah ada. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada ajakan, saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, di sini ada taat, ya. Keselamatan dikerjakan dengan takut dan gentar. Itu konsisten. Taat, ya, konsisten. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Paulus tidak ada ketika itu dia masih di penjara. Ketika Paulus tidak ada, dia himbau jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatannya, walau dia tidak ada di sana. Artinya ada integritas. Ya, tidak perlu dilihat, tidak perlu dipantau, dikeker. Ya. Dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan, teman saya itu kerja ya, bos ada, sibuk. Bos nggak ada main game. Itu enggak, saya udah tahu itu semua. Jadi ketika bos ada, dia sibuk. Waduh bos, ya bos numpuk kerjaannya. Tapi ketika dia nggak ada, dia main game. Saya bilang kok bisa sih begitu? Jangan kayak gitu lah, nanti perusahaan rugi. Biarin aja gitu. Jadi tidak ada integritas di situ. Ya, bagaimana kita mau mencapai sebuah hasil yang baik? Ya, di dalam bahasa aslinya di sini dikatakan ayat yang ke-12, sebab itu saudara-saudaraku terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, beda. Ini kan kamu senantiasa taat, ini kamu selalu taat. Hendaklah dengan rasa hormat, bukan takut ya, dengan takut ini artinya hormat. Hormat dan gentar kamu mengamalkan hal-hal yang benar. Mengamalkan, mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau kita sudah merasa memang sudah mendapatkan
anugerah keselamatan, ya. Kita sudah diselamatkan daripada dosa-dosa turunan. Kita harus mengamalkan kebaikan itu. Berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih saya mau mengikut semua firman-Mu. Ya. Mengamalkan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ada ekspresi. Tidak menganggap enteng pengorbanan Yesus. Tidak menganggap enteng. Itu artinya apa? Pertobatan kita harus lakukan terus-menerus, konsisten. Bisa di gereja, kalau di Manado banyak tuh katanya gini. Teman-teman saya dulu di sekolah Alkitab banyak orang Manado. Dia bilang gini, kalau hari Minggu putih. Tapi pulang dari gereja, masuk, malamnya mabok. Ke dugem, gitu ya. Jadi kalau di gereja suci semua, kalau di luar gereja enggak suci lagi udah. Itu tidak ada integritas di dalam pribadinya. Hubungan dia dengan Tuhan tidak ada secara pribadi. Ketaatan tuh tidak ada. Ya. Jadi di sini saya lanjutkan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan bukan saja seperti ketika aku bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi sekarang ketika aku jauh. Paulus sudah di penjara. Itu suratan Paulus kepada jemaat di Filipi. Waktu itu dia di penjara. Karena pemberitaan firman yang dia lakukan. Ini kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sudah dibaptis, sudah lahir baru. Karena sekarang dunia ini sudah, ya lihat aja seperti itu. Kemarin saya baru bicara dengan anak saya nasehatin. HP bisa menjadi hal yang positif untuk kita. Dan ini juga bisa menjadi hal kita. Bagaimana? Kita memposisikan diri. Kita mau menjadi hal yang positif, bisa. Link-link semua tentang kerohanian ada. Link-link tentang pekerjaan ada. Membangun diri ada. Tapi di sini juga ada game yang dimana tidak bisa berhenti. Jadi gamerholics. Tidak bisa lepas, jadi udah jadi berhala. Dan juga ada judi online yang menjatuhkan kita, ya, untuk kita mengeluarkan kocek yang tidak. Ada yang bunuh diri gara-gara judi online, tidak bisa bayar. Ya, hati-hati. Ini bisa hal yang positif, bisa hal yang negatif, tergantung kita memposisikan diri. Makanya di sini dikatakan kamu senantiasa taat sebagai orang-orang diselamatkan. Itu kita harus rutin baca Alkitab. Poin-poin supaya kita konsisten dan punya integritas, kita harus konsisten berdoa, baca Alkitab, mengamalkan semua apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kualitas rohani yang tinggi. Karena ketika kita percaya dibaptis itu seperti anak tangga, kita baru di bawah. Dan kita akan naik ke atas step by step sampai menuju ke atas. Kita mau di bawah saja. Ada naik sebentar, ada masalah turun lagi. Tidak seperti itu tidak konsisten namanya. Ya, di dalam Efesus kita berdoa, kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Ya. Jangan seperti orang bebal. Artinya udah tahu firman Tuhan tidak boleh, tapi tetap kita lakukan. Kita ulang terus dosa-dosa kita, perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita ulang terus. Tapi biarlah kita menjadi orang arif, menjadi orang yang bijak. Ya. Makanya gunanya, indikatornya adalah salah satu adalah konsisten ini dengan baca Alkitab dan berdoa. Itu salah satu rem untuk kita mengerem diri. Saya bicara sama anak saya, mama tidak membiarkan kamu hidup dalam seenaknya. Mama cuma bisa pesan baca Alkitab, berdoa. Karena hanya firman yang bisa mengingatkan kamu kembali ulang. Firman itu mengingatkan ketika ada masalah, firman. Ya. Saya hanya wajibkan anak saya baca Alkitab setiap hari. Saya bilang, kamu bolong-bolong.
Tapi saya selalu bilang, baca, jangan keterpaksaan karena mama. Tapi ingatlah keselamatanmu harus kau kerjakan. Supaya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, sekarang sudah mendekati akhir zaman. Sudah materai yang kelima dibuka. Materai keempat sampar, COVID kemarin. Ya, kita harus berhati-hati. Materai sampai ke materai ke-6, materai ke-7. Ada sangkakala. Ya, itu kita lewat. Ya, kita harus tetap konsisten dan penuh integritas. Ukurannya ada tolak ukur, ada baca firman, berdoa. Ya, kalau sudah bisa melayani, melayani. Ya, kita harus naik lebih tinggi. Yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca di ayat yang ke-13 Filipi. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita bisa taat, kita bisa konsisten, kita bisa ada integritas, itu bukan karena kita. Bukan karena daging kita. Ini daging lebih kuat kalau tidak ada Roh Kudus yang ngerem. Tidak ada firman Tuhan yang mengingatkan. Ya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Di sini di ayat yang bahasa aslinya, karena Allah sendirilah yang bekerja. Bekerja. Allah bekerja di dalam kita loh. Ya, bekerja di dalam dirimu sehingga kamu berkehendak dan bertindak. Kita berkehendak, ada kemauan di hati dan bertindak sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan keinginannya untuk kita melakukan firman. Ya, nggak gampang untuk kita melawan daging ini. Bos saya pernah bilang gini, Ria, saya bingung kok ya, saya tuh pengennya berbuat baik loh, tapi yang kok yang keluar jahat terus kata ya. Setiap kali pulang dari klien, keluar nggak ada hal-hal yang nggak enak, dia marah-marah di kantor, begini. Kenapa? Habis itu dia ngomong sama saya, kenapa ya Ria? Ya saya bilang, nggak bisa kita melakukan itu dengan kekuatan sendiri. Harus Tuhan yang memampukan, harus Tuhan yang mengubahkan. Ya. Saya juga dulu seperti itu. Sorry ya, saya itu orangnya dulu kuper, gak punya teman, gak bisa ngomong. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi saya, Roh Kudus mengubahkan saya. Tanya Ibu Catherine, sohib saya waktu di sekolah Alkitab. Ya. Dia tahu saya itu diam banget, sampai nggak dikenal orang, ya kan? Sampai orang penasaran dengan saya, ini siapa ya katanya gitu. Tapi itulah, ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan mengubahkan, Tuhan memampukan kepenuhan roh. Dan di dalam Galatia 5 ayat 18 dan 25. Hidup dipimpin oleh roh. Boleh dibuka sebentar? Galatia 5 ayat 18. Ya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu tergantung kita. Tuhan mau memimpin kita, tapi kitanya buka hati enggak? Buka diri enggak? Kalau kita tidak buka diri, Tuhan tidak akan mau. Salah satu membuat Tuhan tidak mau masuk di dalam kita, ada hal yang kita belum bisa keluarkan. Misalnya kita punya akar pahit, kita punya dendam, itu tidak bisa. Kita punya guna-guna, itu tidak bisa. Karena roh Tuhan adalah kudus dan suci adanya. Kalau kita tidak suci hidupnya, masih merokok, masih night club dan lain-lain, roh mana yang mau? Roh Tuhan tidak akan masuk. Karena roh Tuhan adalah suci adanya dan kudus adanya. Kok gimana dong? Susah dong. Ya biarlah setiap saat kita boleh minta pengampunan ketika kita berdoa setiap hari. Tuhan ampuni saya. Tuhan saya sudah berbuat ini dengan penuh kesadaran. Tuhan ampuni saya. Tuhan kuduskan saya selalu. Itu selalu didoakan. Ayat yang ke-25. 5 ayat 18 yang 1:25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita percaya, roh Allah sudah ada. Tapi masih sedikit. Belum penuh. Kita harus bisa
Roh itu sedikit demi sedikit naik dan memenuhi kita. Itu namanya kepenuhan roh. Kita penuh dengan sendirinya. Kita dipenuhkan Roh Kudus. Dan itu tandanya adalah glosolalia. Ya. Kita akan merasakan waktu saya dipenuhkan roh itu rasanya sukacita sekali seperti dapat lotre. Ya padahal gak ada duit. Tapi itu pulang ke rumah rasanya pengen berteriak, pengen Tuhan senang sekali Tuhan. Tuhan saya ingin selalu di dekat Engkau. Itu tandanya salah satunya. Gak mau pisah. Dan akhirnya waktu itu saya akhirnya memberi hidup saya untuk masuk sekolah Alkitab. Kenapa? Saya ingin ikut Tuhan Yesus terus. Sukacita selalu. Ya. Jangan sampai kedagingan itu menguasai kita. Ya. Di Galatia ini dikatakan juga di dalam dan ayat yang ke-21, 20 dan 21 itu hidup kita di dalam daging. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu harus ditinggalkan. Harus diubahkan untuk masuk ke dalam ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Setelah kita dipenuhkan roh, dengan sendirinya buah roh itu akan muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai penguasaan diri. Itu akan sendirinya muncul. Bukan kita buat-buat. Ya, seperti ya orang lain bolehlah bilang, saya mau berbuat ini, saya mau berbuat. Tapi namanya daging akan keluar itu. Tapi kalau ketika kita roh kita dipenuhkan dalam hidup kita dan kita dengan sendirinya keluar buah-buah roh itu. Ya, saya dulu penakut, tapi sekarang sudah berani. Ya, buah roh itu ada. Ya, sukacita. Dulu saya pemurung karena saya terlalu mengetatkan diri saya dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya takut menyakiti orang. Akhirnya saya sendiri terluka. Itu tidak baik juga. Karena saya terlalu introvert. Oke? Nah, kita harus setelah kita menghasilkan buah roh, kita hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana caranya? Ya, setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu tanya Tuhan. Tuhan saya mau begini. Boleh enggak Tuhan? Tuhan, jangan kehendak kita yang terlalu menonjol. Selalu kita berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan pernah kita bilang, kehendak gua harus jadi. Gak bisa. Gagal akhirnya. Amin. Kita membuka hati kita untuk dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, kita cepat. Tulus melakukan semua yang Tuhan mau. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Wah, cepat. Tidak bersungut-sungut, tidak ada gerundel. Orang Jawa bilang yang gerundel. Ya. Lakukan segala sesuatu, tidak ada persungutan. Lakukan dengan tulus. Kita melakukan firman Allah dengan tulus. Hikmat yang sudah bertumbuh, sudah melayani. Tapi di antara mereka terjadi perselisihan. Kenapa perselisihan? Karena mereka merasa yang satu, gue lebih hebat nih. Yang satu, gue lebih hebat. Oh kenapa sih begitu? Jadi ada mulai timbul perselisihan yang akhirnya akan memecahkan mereka. Itu tidak boleh terjadi. Ya. Di gereja, ini gereja masih merintis, mungkin belum ada, tapi ke depan itu tidak boleh. Kita harus melakukan itu dengan kasih, dengan tulus, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, tidak ada persungutan. Karena ketika kita bersungut, kita berbantah-bantah, efeknya adalah perselisihan. Pecah belah. Itu yang dimau oleh si iblis. Iblis masuk. Di Mazmur 73 ayat 1. Kita buka Mazmur 73 ayat 1. Allah itu bersih. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik. Dia mau berdiam kepada kita yang tulus dan bersih hatinya. Ya.
Dan Amsal 11 ayat 3 dikatakan orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Biar kita boleh menjadi orang yang jujur, orang yang tulus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Kita boleh berdampak kepada mereka untuk orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh merasakan berkat bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Ya, ini adalah tiga poin sebagai nilai ukur untuk kita mendapatkan hasil, tujuan masuk ke dalam kerajaan surga, mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, perlahan, bilang saya nggak bisa dong, bisa bersama Yesus kita bisa. Ya, ayat yang ke-16 kita baca Filipi 12 ayat 16. Ya, kita baca, ini adalah hasil sambil berpegang teguh kepada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ya, setelah ini semua kita lakukan, kita dapat bermegah. Artinya bukan sombong. Kita dapat senang, berbangga bersama Yesus menyambut kedatangan Tuhan. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Di kekristenan, di keselamatan ini kita ada perlombaan. Perlombaan yang harus kita jalankan. Sebelum berlomba tentunya kita harus berlatih. Ya kan? Berlatih seperti olahragawan sebelum dia melakukan perlombaan dia berlatih. Berarti itu indikatornya ini yang tadi 3. Latihan itu. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Itu beribadah, konsisten. Ya kan? Taat. Bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak perlu berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tidak percuma kita bersusah-susah. Kita mengikut Yesus, mengiring Yesus tidak percuma. Ada hadiah, ada upah. Upahnya itu apa? Mahkota kehidupan. Ya. Ini di dalam Ibrani 12 ayat 1. Itu perlombaan itu diwajibkan bagi anak-anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 1. Kita cepat, tinggal 2 menit. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Jangan pikirin, jangan terbebani, aduh ini. Lomba, tanggalkan semua kesusahan, tanggalkan dosa yang sudah kita buat. Kita hidup dalam pertobatan. Kita lupakan semua, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Ya. Karena Paulus bilang di sini di dalam Filipi 3 ayat 13-14, berlari-lari untuk mencapai tujuan. Paulus saja berlari-lari, dia seorang penginjil, seorang rasul. Dia berlari-lari untuk mendapatkan tujuan. Ada lagu yang mengatakan, aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku pada yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan, memperoleh hadiah, memperoleh hadiah. Apa adanya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu lagu lama. Ya, kita boleh selalu ingat dengan hal ini. Kita harus berlari untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh hadiah. Ya. Dia ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12, ini terakhir. Yakobus 1 ayat 12. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, banyak percobaan yang kita hadapi, yang kita alami. Saya tidak pungkiri itu. Ya, kami sebagai hamba Tuhan juga banyak percobaan, ujian. Kita harus juga melewati. Kita sudah lewati itu baptisan api. Di mana sangat-sangat susah. Itu sudah kami lewati, baptisan api.
yang membakar kami, tapi dengan pertolongan Tuhan kita boleh menang. Percobaan, sebab ketika ia sudah tahan uji, dia akan menjadi kualitas bukan seperti jerami yang mudah terbakar, tetapi dia menjadi kualitas emas yang akan dimurnikan sampai benar-benar murni dan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Allah, tentunya kita akan mengikuti semua perintahnya. Beda kalau kita, saya belum mengasihi Allah, nanti dululah. Ya kan? Tapi kalau kita benar-benar dari hati kita mengasihi Allah, kita pasti mengikuti perintahnya. Kita sebagai anak Allah, kita mengasihi Allah, kita akan mengikuti semua perintah. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu Saudara saja, kepada saya, kepada kami sebagai hamba Tuhan, untuk menjadi selalu diingatkan, warning, ada KPI, ada indikator, matriks yang harus kita tetap perhatikan. Kita akan akhiri firman Tuhan ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian.